Di dalam hari ini yang kami hadirkan, kami juga mendakwakan terhadap terdakwa ini juga pasal pokok pidana dalam ini pasal 378. Bisa ahli jelaskan juga unsur-unsur esensial dalam pasal-pasal. Tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dari PT Kamp-Enkam, saya Tito Hananta Kusuma dengan rekan saya Bapak Niko Hananto dengan rekan Supri Hartono. Kami mengucapkan terima kasih kepada redaksi TVRI yang memberikan kesempatan hak jawab yang berimbang kepada kami dalam menanggapi pemberitaan. Kami ucapkan terima kasih kepada TVRI atas objektivitas. Perlu kami sampaikan sebagai kuasa hukum PT Kamp-Enkam bahwa ada 2 kali permohonan gugatan terkait PKPU terhadap PT Kamp-Enkam, yaitu perkara nomor 229 dan perkara nomor 169 sudah ditolak oleh pengadilan. Jadi untuk pasal 378 KUHP itu disebutkan barang siapa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, membelakkan orang lain untuk menyerahkan barang satu, yang kedua kemudian atau menghapuskan hutang, yang ketiga atau membuat hutang dengan menggunakan sarannya nama palsu, martabat palsu. Kemudian ini agak susah karena memang di dalam buku pidana kadang ada contoh-contoh itu ya, oh ini masuk yang pertama, ada yang masuk, oh ini bisa masuk yang kedua. Tapi contoh dari bukunya Prof. Mulyanto itu yang paling menarik, yang dimasukin pertama, yaitu atau alstom itu dengan sengaja yang dengan maksud itu adalah pengen membunuh, ya, kemudian dilakukan orangnya terbunuh. Jadi maksudnya jelas dan tujuannya tercapai. Terus untuk yang kedua yang dengan kepastian itu macam-macam ceritanya. Tapi kalau yang di bukunya Prof. Mulyanto itu berbicara tentang contohnya begini, ada orang mau bunuh di tempat yang ada kacanya, kemudian ditembak, kacanya pecah. Ya, kesengajaan dengan kepastian yang katanya menjadi. Dan untuk yang berduga-duga contohnya itu tentang ada yang balap mobil. Jadi mengendarai mobil dengan kecepatan sangat tinggi gitu ya. Padahal itu harusnya dia menduga bahwa meskipun dia ahli, ada kemungkinan akan ada yang bisa terluka. Bagaimana bohong atau benar itu tidak mempengaruhi orang tersebut menerangkan sesuatu itu tidak memenuhi unsur ini lagi. Jadi bisa saya jelaskan begini, 378 itu ini ada simbiosis ya. Tergeraknya itu karena mutasi sebagaimana yang disebutkan. Oke. Nah, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat maupun kata bohong. Harus itu. Lalu ke unsur yang lain. Tadi saudara menerangkan tentang adanya unsur adanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya. Nah, memang di pasal ini tidak tertulis tentang adanya pihak yang dirugikan. Tetapi dengan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, apakah bisa dikatakan sebenarnya dalam pasal ini harus ada juga pihak yang dirugikan? Atau bagaimana saudara? Ya, jadi kalau berdasarkan 378, orang yang tadi yang tergerak itu menyerahkan barang itu harus dianggap sebagai korban. Jadi korban di situ itu harus ada. Jadi tidak boleh dia tidak ada. Jadi memang harus ada bahwa ada korban yang dia tergerak untuk menyerahkan. Kalau membacakan unsur adanya distribusi barang, apakah 105 tentang larangan adanya skema piramida itu hanya dikhususkan bagi kegiatan distribusi atas barang aja? Itu unsurnya jelas distribusi barang. Karena itu distribusi barang. Apakah distribusi yang lain diperbolehkan tidak masuk dalam konteks itu? Sudah ada pembatasan bahwa itu adalah distribusi barang. Skema piramida itu memang ditujukan untuk mendistribusikan barang. Kalau tidak tahu apakah saudara punya kalian tentang ini,
Kalau untuk menentukan dalam kegiatan usaha di Indonesia, bagi pelaku usaha di Indonesia itu untuk menentukan ini kegiatannya adalah kegiatan produksi barang atau di jasa, apakah ada klasifikasinya? Terus seperti apakah klasifikasi baru usaha di Indonesia itu menentukan itu juga KBMI? Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menjawab, kayaknya saya tidak punya keahlian itu untuk memberikan keterangan apakah ada izin untuk yang jasa ataupun barang atau apa. Saya Dengan KBMI saudara memiliki keahlian. saya tidak punya pengetahuan bahwa memang di dalam praktek ternyata itu harus ada laporan A, laporan B, laporan A tidak harus ada korbannya, yang ini harus bisa karena penyidik yang melakukan penyelidikan dan lain sebagainya. Tapi yang harus dipahami begini, sebenarnya semua tindak pidana boleh untuk dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Tidak perlu harus menunggu ada korban sebenarnya. Ya, tapi kemudian di dalam prakteknya memang ada model-model tersebut. Dan saya pun juga sebenarnya kurang setuju akan hal ini tentang adanya laporan A maupun laporan B. Tapi ya itu prakteknya memang kalau untuk yang saya bilang laporan B, kalau saya nggak bisa korbannya, yang A yang tidak harus. Jadi begitu. Kalau memang prakteknya memang dalam peraturan perundang-undangan dibuka itu kan tidak disebutkan. Namun kalau yang 378, kalau misalkan si korban dalam orang yang instansi saudara tadi sebagai pihak yang dirugikan itu merasa tidak perlu melaporkan, apakah orang lain tidak melaporkan? Ya, kalau di dalam Dari pasal penipuan dengan sedangkan tadi ada caranya membujuk medianya ada tadi kan yang dengan nama palsu dan seterusnya sarananya kemudian menyebabkan orang lain tergerak untuk menyatakan sesuatu dan seterusnya tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah antara cara atau sarana dengan akibatnya orang tergerak itu harus memiliki hubungan seperti itu? Itu harus ada kausalitasnya. Orang tersebut tergerak untuk memberikan barangnya atau tergerak menghapus hutang ataupun tergerak untuk membuat hutang itu karena sarana tersebut. Karena Ada palsu, nama palsu, kata pokok, kata bohong untuk dimusnahkan. Harus ada. andai kata saya andai kata saya membuat rangkaian bohong. Andai kata bohong. Orang lain itu menyatakan sesuatu kepada saya itu bukan karena rangkaian bohong ini, tapi mau menyatakan sesuatu. Baik. Jadi di dalam 106 prinsipnya ataupun yang kita kenal dengan istilah prestasi di sana adalah pelaku usaha yang menerapkan skema piramida untuk mendistribusikan barang dilarang untuk 105. Sedangkan untuk statusnya 106 itu berbicara tentang pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan. Jadi intinya di sana. Jadi penekanan standar deliknya itu 106 itu berbicara tentang izin yang tidak ada. Terus kemudian untuk 105 itu berbicara tentang penekanannya pada melakukan usaha dengan skema piramida. Di dalam 106 skema piramida dalam hal ini, di sini terkandung unsur pidananya. Bisa Anda jelaskan skema piramida bagaimana sesuatu unsur pidana tersebut yang tidak diperbolehkan di pasal 106? Iya. Jadi di dalam 105 skema piramida. Oh ya, 105 mohon izin. Iya. Maaf, 106 izin. Ya, jadi 105. Nah, advertising itu juga menyediakan semacam billboard atau tempat bagi konsumen untuk mengiklankan produknya. Ya. Nah, kalau sampai di situ itu juga jasa advertising juga. Iya. Nah, ketika saya sebagai orang yang pengusaha mau mengiklankan, kemudian saya pasang di situ,
itu apakah ada yang barang yang saya perjualbelikan? Ataukah juga jasa menggunakan jasa si Ya, kalau menggunakan jasa, Pak, ya kan, itu ya misalnya menggunakan advertising, menggunakan media dari perusahaan. Saya tidak bilang shopping, ya, karena itu saya kasih tahu lain. Taruhlah ini memang Bapak seperti taruhlah kayak surat kabar Jawa Pos yang punya yang namanya iklan jitu, ya. Bapak sudah tahu bahwa oplah dari Jawa Pos ini besar, ya. Oplah nasionalnya itu berapa puluh juta. Sehingga kalau saya pasang di iklan jitu Jawa Pos, maka kemungkinan orang akan membaca dan melihat iklan saya itu besar. Dan kemungkinan barang saya akan laku itu juga tinggi, ya. Nah, ketika titik saya bayar per barisnya 70.000, barang bayar 3 baris 200. Jadi Pak Taufik Rahman ya, di sini saat ini dijadikan tadi ditanyakan sebagai ahli pidana. Bahwa ahli juga pernah diperiksa di penyidikan Polda Jatim dalam Ya, benar. bisa dijelaskan tentang unsur-unsur esensial ya di kalau pidana. Apakah dalam hal ini pertanyaan saya, undang-undang perdana ini termasuk dalam pidana umum bersih. Jawabannya dari Polres status itu sore apa Pak Ali? Saya kita tanya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang perdagangan, sebenarnya ada tiga aspek. Dari aspek yang pertama administrasi, dalam perizinan dan sebagainya. Terus kemudian ada aspek keperdasaannya, terutama berbicara tentang transaksi bisnis. Dan di situ juga ada pidana. Jadi ada tiga unsur yang ada di dalam undang-undang perdagangan. Kalau kita melihat secara keseluruhan, ya terkait dengan pidana yang diatur mengenai pidana yang ada di sana itu sebenarnya mengatur tentang bisnis. Nah, distribusi nomor Permendak nomor 70 tahun 2019 tentang distribusi barang Secara langsung. Nah, pertanyaan saya di pasal 2 kan disebutkan begini. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi kegiatan usaha distribusi barang secara langsung yang diperdagangkan di dalam negeri. Apakah pertanyaan saya, apakah ketentuan ini berarti Permendak ini hanya diperuntukkan bagi distribusi atas barang? Hanya barang. Hanya barang. Ya. Nah, kemudian berlanjut ke pasal 5. Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Pasal 5 itu terkait dengan kriteria yang dimaksud dengan penjual langsung gitu ya. Ya. Nah, itu ada A sampai G. Ya. Nah, pertanyaan saya, kriteria penjual langsung yang diatur dalam pasal 5 itu sifatnya alternatif atau kumulatif? Ini kumulatif, Pak. Kumulatif ya. Ya, karena ada dan. Ada adanya yang setelah D, Ya. titik koma dan jadi yang dimaksud kumulatif itu Semua harus terpenuhi. kalau salah satu tidak terpenuhi, Tidak. bukan penjual langsung. Ya. Nah, dalam sistem piramida itu ada barang yang dijual atau tidak, itu aja. Dalam skema piramida, Ya. menurut pasal 9, Ya. itu kan harus terkait dengan barang. Barang itu udah berarti harus ada barangnya. Barang. Tadi pertanyaan mulia juga Bukan. jawab barang. Itu. Oh ya, mohon maaf kalau Ya. tapi saya menjawabnya konsisten menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ini ada saudara Ali, barang dan juga jasa. Ini kan ambigu. Ya. Kita kan sulit untuk menafsirkan apakah itu barang atau jasa. Ya. Hukum membutuhkan kepastian. Ya. Menurut pendapat ahli, pasti itu barang atau jasa. Kalau membeli sesuatu tadi pasti barang. Barang, Pasti barang. pasti barang. Ya. Jadi suatu iklan itu barangnya. Barang. Apa filosofi daripada larangan penjualan barang secara langsung dan apa filosofi perdagangan sistem piramida pikiran? Apa filosofi? Filosofinya adalah yang mulia bahwa
dengan skema piramida, maka jaringan permasalahan itu sangat bergantung pada perekrutan member-member downline. Jadi untuk menutupi contoh misalnya Piramida itu ya, untuk itu sangat tergantung dari perekrutan dari anggota-anggota. Karena apa? Anggota-anggota yang masuk ke dalam otomatis dia akan membeli aktif melakukan pembelian atau pasif melakukan pembelian. Ini anggota ini ada punya harus aktif melakukan pembelian maupun penjualan. Jadi dia boleh membeli barang dari upline-nya, ya kan? Karena sistem jaringan, tapi juga di satu sisi dia juga harus menjual barang tersebut, sehingga komisi yang dia peroleh itu kan juga dari hasil penjualan yang pribadi. Nah, berikutnya tentang penjualan langsung apa filosofi sehingga penjualan langsung itu dilakukan. Penjualan langsung itu tidak dilakukan, ya diperbolehkan karena penjualan langsung itu artinya dia menekan cost marketing, menekan cost pemasaran. Karena apa? Saya tidak perlu menunjuk agen distributor, sehingga biasanya ada keuntungan yang diperoleh oleh agen atau distributor bisa saya bagikan dalam skema komisi tadi, dan itu tentu nilainya lebih murah daripada saya harus menunjuk agen. Berkurang, ya. Misalnya sama berkurang gitu ya. Apa izin misalnya, basat Nah, ketika mau ditambah namanya apa dia? Isi ulang, ya. Nah, manakala seperti aplikasi-aplikasi yang lain itu ketika kayak operatif gitu ya. Ya, misalnya itu kan juga layanan jasa. JPU tadi pendapat saudara begini, dari sini majelis. Ini kita bicara tentang substansi yang diatur dalam pasal 30 ya. Ya. Tadi saudara ahli berpendapat bahwa sistem piramida itu tidak ada barang yang dijual, betul itu? Ya. Dia hanya memperoleh uang itu dari partisipasi atau iuran, begitu ya? Pendapat saudara begitu tadi ya? Ya, lah ya, tidak ada barang yang dijual. Yang benar itu yang mana? Pendapat saudara tadi? Yang mana maksudnya? Yang ada barangnya atau yang tidak ada barang yang dijual sistem piramida itu? Saudara penasihat hukum, makanya saya sudah tanya terakhir tadi. Ya, slogan itu barang atau jasa? Barang ya. Nah, itu saya sudah jelas Pak. Nah, itu slogan adalah barang. Itu menurut ahli. Saudara kalau berpendapat lain itu pendapat ahli. Jadi tidak usah kalau pendapat ahli itu kita debatkan dengan ahli itu. Ngapain? Bukan begitu majelis yang mulia. Ya, saya murni membeli jasanya adalah jasa advertising dengan memasang papan billboard itu, Memiliki hak untuk memasang yang dijualkan betul. Tidak ada barangnya. Nah, terkait dengan jasa periklanan lain, tadi saudara terkait dengan top up tadi yang dimakan, kalau jasa periklanan adalah itu usaha jasa. Kalau yang saudara katakan tadi bahwa ada barangnya itu apa yang boleh diilustrasikan sama saya ini? Dan ada barangnya itu apa yang Saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ketika saya ingin menggunakan telepon HP saya, maka saya kan harus membeli kartu operator, ya kan? Ketika saya membeli kartu SIM card operator, saya pasang, apakah saya bisa langsung menggunakan jasa telekomunikasi? Tidak bisa. Saya harus membeli pulsa terlebih dahulu. Nah, ketika membeli pulsa itu Pak, itulah membeli barang yang benda tidak bergerak, yang tidak berwujud di situ Pak. Nah, ketika pulsa itu sudah masuk ke dalam HP saya, itu milik saya Pak, dan itu saya objek berupa semacam pulsa gitu ya. Itu baru pulsanya itu dianggap sebagai barang. Ya, karena pulsa memang itu sudah dikualifikasikan sebagai digital asset. Oke. Jadi kalau pulsa dianggap digital asset, sehingga dikatakan sebagai
Oke. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti yang di Gojek, kan saudara ahli juga pernah menggunakan fasilitas Gojek itu kan. Kalau di Gojek, apakah benar itu ada, kalau pembayaran kan aplikasi Gojek itu kan menyediakan beberapa layanan kan? Iya. Ada GoFood, Gojek, dan sebagainya. Nah, untuk pembayaran atas layanan itu bisa dibayar melalui tunai atau non tunai? GoPay. Ya, yang dimaksud GoPay itu adalah apakah itu uang yang dimiliki oleh si konsumen yang ada di virtual itu, Ya. atau bagaimana? GoPay itu adalah dompet elektronik, Pak. Apa? Dompet elektronik. Dompet elektronik. Ya, elektronik e-wallet namanya. Ya. Jadi e-wallet yang isinya uang itu ya. Iya, uang itu kan milik saya, uangnya. Jadi Tetapi dia tidak dalam rangka membeli barang, hanya memindahkan Pindahkan uang barang. dalam bentuk fisik saya atau yang direct saya. Periklanan. Tadi saudara Ali juga dapat periklanan merupakan jasa. Nah, kalau saya perusahaan jasa advertising yang biasa di jalan-jalan itu kan ada billboard gitu ya. Jadi kan juga jasa advertising. Nah, ada orang yang memiliki produk mau mengiklankan produknya di billboard, pasang di situ. Ya. Nah, dari situ yang dimaksud jasa apa ya? Jasanya adalah Bapak bisa memiliki tidak papan billboard itu, tidak bisa kan? Nggak Tapi bisa. dengan memasang di situ orang bisa tahu, ya itu layanan Pak. Nah, Jadi iya. ada unjuk kerja atau layanan yang diberikan. Ini loh layanan saya adalah ketika Anda memasang advertising di billboard saya, orang akan bisa melihat dan tahu mengenai produkmu. Nah, tetapi Bapak tidak bisa membeli papan billboard itu, tidak bisa Bapak miliki. Nah, kalau di kasus yang itu tadi ada barangnya nggak? Ada barang yang diperjualbelikan ada? Barang tadi makanya saya analogikan seperti layanan. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Nah, jadi kalau durasi waktu cukup pada hari Jumat, kita bisa terdakwa. Tapi kalau tidak, kita hari Senin. Sehingga Bapak sudah siap-siap dengan tuntutannya hari apa, ya, pasti hari Kamis itu, kalau bisa hari Kamis saja, dan hari Kamis itu sudah tanggal 17. Kadang sampai terakhir kapan tuh? 26. Sangat. Nah, kita padatkan aja, tidak, kalau bisa maju Pak ya. Kalau bisa maju kita majukan. Kita ambil aja waktu yang lebih, artinya kita khususkan untuk perkara ini, apakah perkara pidana atau pidana kita akan masukin dalam perkara ini khusus kecualian untuk perkara ini saja. Ya, karena ada 3 perkara kita yang masa penanganan juga akan berakhir, yang seperti menarik seperti ini akan kami padatkan ya. Baik, pertama kita akhiri persidangan hari ini. Serius hadir dia pada hari ini ya. Jadi dengan sangat kami tidak terima lagi karena itu sudah masuk ke tahapan berikutnya kepada penasihat hukum, dan durasi waktu saya berikan hari Kamis untuk fakta dan atau ahli, dan hari Jumat. Ya, 2 hari Pak ya. Silakan koordinasi karena dari minggu lalu saya sudah bilang. Saya sudah bilang, jadi kalau tidak menggunakan berarti dia tidak menggunakan. Kita lanjut dengan pemeriksaan terdakwa. Ya, karena waktu penanganan resmi terdakwa juga sudah sangat mepet Pak. Sehingga ini 3 orang ini akan bekerja maksimal. Dari penuntut umum akan bikin tuntutan, penasihat hukum akan bikin pembelaan, dan hakim akan bikin putusan itu kayak kejar tayang. Ya. Jadi Pak Kamal kita akan menentukan melanjutkan pemeriksaan perkara saudara pada persidangan hari Kamis yang akan datang dengan mendengarkan keterangan saksi. Aturan pelaksanaan itu nanti dijalankan dulu. Terus kemudian setelah administrasinya tersebut
sudah diterapkan dan kemudian tidak Gunakan kemudian harus ultimum remedium itu pendapat ahli ya. Nanti kita lihat ya cukup sudah dari saya. Administrasi itu harus dimaknai sebagai sanksi yang sifatnya administratif. Tidak boleh dia mengatur sampai pidana. Oleh karena itu pengaturan yang boleh di dalam sebuah aturan pelaksanaan maksimum adalah sanksi yang administratif. Jadi kalau untuk di dalam undang-undang itu adalah boleh sampai dalam tataran pidana. Apakah ini yang dimaksudnya? Ini berkaitan dengan pertanyaan jawaban pertanyaan bahwa nasihat hukum jadi bahwa ini sebetulnya harus sanksi administrasi duluan baru ultimum ada 105 Baru diterapkan 105. nah jadi di dalam peraturan menteri perdagangan nomor 70 pasal 21K itu untuk pasal 30 dan pasal 31 tentang sanksi administrasi dari pelanggaran sipil mekanisme keramika itu harus melalui teguran dan pencabutan izin. Ada 2 sanksi. Nah, apakah persyaratan untuk 105 itu Dan itu akhirnya menyentuh pada suatu ranah kepidana dapat dihukum dalam hal ini atau perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan persidangan. Ya, kalau di dalam sebuah organisasi sama perusahaan jika dimungkinkan saja di situ ada kemungkinan ada penyelewengan ataupun tidak mempersiapkan semacam guidance bahwa itu dilarang maupun tidak. Di situ ada pembiayaan dan dalam sebuah organisasi harusnya organ di dalamnya itu sudah bertanggung jawab ketika ada terjadinya suatu penyelewengan yang Anda maksudkan. Jadi jika ada pembiayaan akan penyelewengan tersebut dan jika semua ditemukan atau dilihat ada keuntungan buat dia, maka kesimpulan tetap di sini berarti dia menikmati keuntungan atas pembiayaan tersebut dan dia bisa dilakukan jawaban. Apakah ini yang dimaksud? Saya tadi mengatakan bahwa dakwaan kita itu ada 105, 106 dan 378. Berkaitan dengan dakwaan tentang perizinan. Tadi saudara mengatakan perbuatan yang dilarang adalah bila mana tidak memiliki izin yang dilarang. Nah, konteks perizinan ini sementara dalam ketentuan pasal 106 itu diformulasikan sebagai pemidanaan. Apakah ini administrasi atau pidana? Kalau di dalam konteks yang dimaksud pasal 106 itu konteksnya adalah pidana. Pidana. Mengapa disebut pidana? Jadi respon negara terhadap suatu tindakan yang dianggap menyimpang itu bisa bermacam-macam. Jadi bisa tindakan yang bersifat administrasi, tapi kalau seumpama ini dianggap sebagai tindakan yang dianggap membahayakan, kemudian negara hadir dengan menambahkan dengan ada pemidanaan. Pasal 106 itu adalah wujud bahwa jika kamu melakukan usaha yang tanpa izin itu dianggap sebuah hal yang membahayakan ekonomi dan akhirnya kemudian diperberat dengan adanya pemidanaan. Baik, 106 tadi sudah disebutkan. Atau biasanya ya kan? iya. Nah, kita akan tambah usaha ini ada lain lagi pasalnya. Jadi saudara bilang bisa tetap sama. Ya, jadi bisa begini juga yang bisa dipasang itu bahkan mungkin bisa dua-duanya. Bisa dia melanggar. Oke, dokter ini yang mendasari pendapat saudara apa? Jadi begini ya, bisa jadi dalam melakukan suatu tindak pidana itu kemudian terjadi dua tindak pidana atau bahkan lebih. Ini yang diberi nama di dalam tindak pidana namanya konkursus. Di dalam hukum pidana itu dikenal ada dua jenis konkursus, konkursus realis maupun konkursus idealis.
untuk yang konsensus realis itu bisa bermacam-macam tidak tidak. Ya, sedangkan untuk yang idealis itu bermacam-macam, tapi sebenarnya yang dituju adalah satu. Ya. Jadi kita berbicara tentang ketentuan pasal 63 KUHP maupun 65 KUHP. Kalau yang itu berbeda antara kalau khusus itu berbeda. Saya kan tadi sudah bilang jenisnya dia berbeda antara 105 109. Mohon yang mulia, antara pasal berapa dengan pasal berapa? 105 dan 106. 105 itu berbicara soal 105 berbicara soal skema jaminan. Oke. Sedangkan 106 kegiatan usaha tadi Itu jenis yang berbeda ya. berbeda. Kalau tidak harus masuk dakwaan alternatif. Kalau ini dikatakan sebenarnya tidak harus alternatif ya. Kenapa atau review lagi ini? Nah, jadi begini ya mulia. Ini memang yang berbeda itu boleh juga dilakukan yang model itu. Jadi dakwaan yang pertama ini, kemudian yang kedua tidak pidana yang lain, asalkan ya itu tadi mungkin pidananya lebih rendah ataupun lebih berat. Itu soalnya di dalam pasal 109 itu 105 diterima oleh orang yang membayar atau yang menyerahkan tadi itu. Ya, berarti itu tidak boleh. Apakah walaupun tadi marketingnya, cara pemasarannya itu ada hiperbol, dilebih-lebihkan, tapi kemudian hak dan kewajiban itu dipenuhi, apakah unsur dari 378 itu terpenuhi deliknya? Menurut pendapat ahli gimana? Kalau menurut pendapat saya, jika apa yang dijadikan dan kemudian dipenuhi, maka tidak ada unsur 378-nya. Berarti kan tidak ada kebohongan yang di sana. Jadi walaupun ada marketing yang tadi mungkin cara penyampaiannya berlebihan karena ada kewajibannya terpenuhi, itu tidak masuk dari 378. Terima kasih. soalnya kalau saya pakainya saya minta yang nanti waktunya lagi. Lima keyakinan. Kemudian di pasal 31 tentang sanksi. Di situ lebih cenderung pada sanksi administrasi daripada sanksi pidana. Nah, saya mau tanya kepada ahli. Iya. Nah, kira-kira apa sih latar belakang pikir antara perubahan ancaman pidana ya terhadap tindak pidana 105 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ya toh dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2014. Apa kira-kira yang mendasari perbedaan itu? Ini kan kita bicara tentang tataran teoritis, tataran norma yang ada pada penafsiran hakim, penafsiran ahli sendiri, pendapat ahli sendiri. Silakan. Ya, luar biasa itu. Jadi analisanya luar biasa. Jadi saya berpendapat, jadi ini pendapat pribadi saya karena ini mengenai peraturan perundang-undangan. Saya ingin tahu tadi saudara pertanyaan saya yang awal. Apakah saudara ini ahli hukum pidana termasuk materi non-COVID? Iya yang mulia. Ya, oke. Pertanyaan pertama, apakah ciri khas yang membedakan dakwaan subsidiaritas dan dakwaan otonomi? Ciri khasnya. Jadi subsidiaritas itu harus dengan ulang enggak kedengaran. Jadi untuk subsidiaritas itu biasanya sama. Jadi contoh kejahatan terhadap harta dia harus sama dengan hak. Terus kemudian untuk yang nyawa harus sama dengan nyawa. Contoh 340 subsidiarnya 338.
Jadi dia satu hukum. Satu rumah. Oke, untuk yang alternatif itu harus yang berbeda. Tidak boleh satu hukum. Alternatif harus berbeda. Tidak. Kalau begitu,